Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita yang membahas ensiklopedi salat atau Salatul Mu'min di jilid yang ketiga, silakan jamaah mungkin bisa lihat kanan kiri. Kalau tidak kenal silakan kenalan. Oke. Selanjutnya saya menganjurkan kepada teman-teman yang sudah pernah ikut kelas bahasa Arab agar bahasa Arabnya mulai untuk dipakai, mulai untuk dikembangkan dengan cara mengikuti kajian ini menyimak bahasa Arab, bukan menyimak kitab Indonesianya. Bagi yang sudah tamat kelas nahu di mana-mana ya, sayang kalau masih menggunakan yang berbahasa Indonesia. Teman-teman bisa lihat di channel Telegram saya, Muflis Safitra Official. Nanti teman-teman bisa lihat klik headnya si channel. Nanti ada pilihan audio, video, ada file. Teman-teman pilih file, nanti kelihatan Salatul Mu'min yang terbitan tahun 2004. Itu yang saya rasa hampir mirip dengan yang kita pakai dan lebih lengkap insya Allah. Kalau teman-teman buka itu ada dua cetakan, ada cetakan 2002-2003 dan ada cetakan 2004. Saya sudah bandingkan, yang 2004 itu lebih lengkap daripada yang 2002. Nah, kemudian saya juga minta tolong kepada teman-teman semua, terutama yang biasa ikut kajian ini secara rutin, mohon bantuannya untuk bisa menyimpan nomor Telegram admin 0852 4789 8636, dan setiap kali ada yang saya katakan ini dicoret kemudian diganti dengan terjemahan yang lain agar bisa dijepret kemudian dikirimkan secara japri lewat Telegram. Tidak hanya di jilid 3 yang kita bahas di hari Selasa, tetapi juga di jilid 1 hari Rabu dan di jilid kedua di hari Senin. Terutama yang di bandara hari Rabu, karena itu sudah sangat jauh. Saya sudah janji sama Pustaka Imam Syafi'i untuk bisa memberikan masukan berupa koreksi-koreksi untuk terjemahan yang fatal. Dan teman-teman niatkan ini untuk dapat pahala jariah, dikarenakan buku ini sudah terbit bertahun-tahun, gak habis-habis. Artinya dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kalau kita berikan kepada mereka masukan terjemahannya yang lebih baik seperti ini terjemahannya salah, maka apa yang kita sumbangkan kepada mereka itu akan jadi pahala jariah yang begitu besar. Karena pengguna buku ini yang mempelajarinya juga banyak. Ini kesempatan yang besar untuk bisa meraih pahala, dan sayang kalau teman-teman hanya ikut kajian terus saya minta koreksi tapi koreksinya disimpan sendiri. Nah, soalnya saya minta kepada beberapa teman untuk jadi tim korektor. Sampai hari ini yang ngirim cuman 1, itu pun baru 1. Ya, kayaknya bukan tim korektor lagi, harus semua kayaknya. Begitu. Nanti mohon kesempatannya untuk menyimak dari jilid 1 yang paling awal. Begitu ya. Mari kita lanjutkan jilid ketiga, masih dalam masalah ihtisab dan sabar ketika menghadapi musibah. Sekarang kita masuk dalam poin ke-20. Kata penulis di halaman 1195 di kitab Arab dan 300 berapa tadi? 64 di buku Indonesia. Al-mu'minu idza mata waladuhu sawa'an kana dzakaran aw untha wa sabara wa ihtasaba wa hamidallaha ala tadbirihi wa qada'ihi banallahu lahu baitan fil jannati wa sammahu baital hamdi. Untuk menghemat waktu kita dengarkan pembacaan Indonesia, saya simak bahasa Arabnya. Jika seorang mukmin ditinggal mati anaknya, baik laki-laki atau perempuan, lalu dia bersabar, mengharapkan pahala, memuji Allah atas ketentuan dan keputusannya, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga dan dinamakan dengan Baitul Alham, rumah pujian. Ini berdasarkan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu
bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada para malaikatnya, kalian telah mengambil anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Lalu Allah bertanya, kalian telah mengambil buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang telah dikatakan oleh hambaku? Mereka menjawab, ia memujimu dan beristirja. Setelah itu Allah berfirman, Istirja apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus? Setelah itu Allah berfirman, bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di surga dan namailah rumah itu dengan Baitul Alham. Baitul Ham, rumah pujian. Dari Abu Salma, penggembala Rasulullah SAW telah diriwayatkan hebat dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang 5 perkara. Alangkah beratnya 5 perkara tersebut di dalam timbangan, yaitu Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan seorang muslim yang ditinggal mati anaknya yang solih, lalu dia mengharapkan pahalanya. Tadi ada perkataan la ilaha illallah, di situ diterjemahkan apa? Tidak ada ilah selain Allah. Ya, itu nanti dikoreksi. Terjemahan yang benar adalah, siapa yang tahu? Tidak ada ilah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tim korektor terkhusus dan teman-teman semua boleh minta tolong nanti difotokan, dikirim ke Telegram. Ini terjemahan yang kalau kita baca buku-buku akidah yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah, maka terjemahan tiada ilah selain Allah ini terjemahan yang orang kafir zaman dulu pun meyakininya. Ya, sehingga para ulama menganggap sangat penting untuk membahas terjemah la ilaha illallah itu seperti apa. Dan mereka katakan yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini terjemahan yang diinginkan Nabi, dituntut kepada orang-orang kafir di zaman dahulu. Karena orang kafir di zaman dahulu hanya tahu tiada ilah selain Allah. Mereka juga paham itu. Ya, yang sudah ikut kelas MIA, Mufid Islamic Academy, baik yang ikut di syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah maupun syarah Al-Qawaid Al-Arba', insya Allah memahami apa yang saya sampaikan, dan teman-teman yang mungkin sudah biasa ikut kajian juga sudah paham. Maka terjemahan ini terjemahan yang sangat perlu dikoreksi. 21. Janin yang gugur dalam kandungan akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke surga. Manfaat yang lain dari kesabaran saat ditimpa musibah. Kalau ibunya bersabar manakala mendapatkan musibah, maka anak atau janin yang gugur dari dirinya akan menarik ibunya itu masuk ke dalam surga dengan tali pusarnya. Apa dalilnya? Ini berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi inna siqta la yajurru ummahu bi sararihi ila al-jannati idza ihtasabathu." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang gugur dalam kandungan akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke surga jika sang ibu mengharapkan pahala di balik hal tersebut. Kenapa? Saya mohon maaf, saya tiba-tiba haru gitu. Oh iya. Coba diulang. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang gugur dalam kandungan
Dia baca sendiri. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, bahwa janin yang gugur akan menarik ibunya masuk ke dalam surga. Tetapi ada syaratnya. Kata Nabi SAW, apabila ihtasabathu, apabila wanita itu, si ibunya, bersabar dan mengharapkan pahala dari gugurnya janinnya. Dan ini mungkin banyak dialami oleh sebagian wanita, sebagian muslimah, di mana mereka mengandung, ada yang 2 bulan, ada yang 5 bulan, bahkan ada yang sudah hampir lahir. Setelah mengandungnya dengan begitu berat beberapa bulan, ternyata Allah takdirkan janin itu tidak lahir. Nah, poin ke-22, wa mimma yashrah sadral muslimi wa yubarridu harra musibatihi anna auladal muslimina fil jannati. Salah satu yang melapangkan dada seorang muslim dan meredakan musibahnya adalah anak-anak kaum muslimin berada di surga. Setelah memaparkan hadis-hadis tentang keutamaan orang yang ditinggal wafat anaknya, lalu dia mengharapkan pahala, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, di dalam hadis-hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa anak-anak kaum muslimin berada di surga. Dan ini seperti yang kita baca pada pertemuan yang lalu, ketika Nabi SAW bertemu dengan seorang sahabat yang menggendong anak atau yang bawa anak. Kemudian Nabi sempat lihat anaknya. Lalu pada pertemuan selanjutnya Nabi tanya, mana anaknya? Orang bilang, anaknya sudah wafat. Ya, lalu Nabi mengatakan kepada si sahabat ini, bapaknya, apakah tidak kamu sukai kalau seandainya kamu masuk surga dan ternyata anakmu yang buka pintunya? Dan kata Al-Imam An-Nawawi di sini bahwa hadis-hadis ini, hadis-hadis yang berkenaan dengan wafatnya anak, itu menunjukkan bahwa anak-anaknya kaum muslimin itu ditempatkan di dalam surga. Bahkan para ulama kita pun mengatakan, jangankan anak-anak kaum muslimin, anak-anak orang kafir yang wafat dalam keadaan belum baligh pun mereka semua masuk surga. Anak-anak orang kafir yang anak-anak ini belum berubah agamanya, maka mereka juga tempatnya adalah di surga. Nanti dikumpulkan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ingat kan beberapa bulan lalu kita baca hadisnya panjang di sini. Karena Nabi SAW mendengarkan penjelasan malaikat, kalau yang ditumbuk kepanenan batu itu yang begini, kalau yang dicelurit wajahnya itu ini, yang dibakar itu begini, yang berenang di sungai darah itu begini, sampai pada akhirnya ada pun laki-laki dan anak-anak kecil, itu Nabi Ibrahim bersama dengan anak-anak kaum muslimin dan anak-anak orang kafir yang wafat dalam keadaan belum berubah agamanya. Lanjut. Sejumlah ulama meriwayatkan adanya ijma' kaum muslimin tentang hal itu. Dan dinukil pula dari Al-Maziri perkataannya, sejumlah ulama telah menukil adanya ijma' bahwa mereka termasuk penduduk surga secara pasti. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kan tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. At-Tur ayat 21. Ayat yang kita baca tadi, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ini menunjukkan kepada kita bahwa anak-anak kaum muslimin akan dikumpulkan bersama orang tuanya, ya, yang mereka semua wafat dalam keadaan beriman, dimasukkan ke dalam surga. Makanya kita sering dengar ada istilah bersama keluarga masuk surga.
Semoga Allah mengumpulkan kita dengan orang tua kita dan anak-anak kita di surga. Kemudian ada hadis Abu Hurairah. Coba dibaca. Hal itu juga ditunjukkan pula oleh hadis dari Abu Hurairah bahwa anak-anak kaum muslimin berada di surga. Dan sesungguhnya salah seorang dari mereka akan bertemu dengan bapaknya. Lalu sang anak menarik pakaian atau tangan bapaknya dan tidak meninggalkannya hingga Allah memasukkan dirinya dan bapaknya atau beliau bersabda kedua orang tuanya ke surga. Saya mendengar guru kami Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan kaum muslimin telah bersepakat dalam konteks ijma bahwa anak-anak kaum muslimin berada di surga. Adapun tentang anak-anak orang-orang kafir, mereka berselisih pendapat. Pendapat paling benar tentang hal itu bahwa mereka akan diuji pada hari kiamat, atau mereka termasuk penduduk surga tanpa ujian, dan itu yang lebih benar. Itulah yang benar. Berdasarkan hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, di dalam hadis yang panjang, di dalamnya dijelaskan sedangkan orang yang tinggi yang berada di dalam taman, dia adalah Ibrahim. Anak-anak yang berada di sekelilingnya adalah setiap anak yang dilahirkan lalu meninggal dunia dalam keadaan fitrah. Sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, juga termasuk anak-anak kaum musyrikin? Rasulullah SAW menjawab, juga anak-anak kaum musyrikin. Lanjut, 23. Orang yang melatih dirinya untuk tetap bersabar, maka Allah akan menyabarkannya, menolong serta membantunya dalam hal tersebut. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya disebutkan, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Artinya, barang siapa yang dapat menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya. Barang siapa merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan membuatnya bersabar. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas bagi seseorang selain kesabaran. Lanjut. 24. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, dia akan menimpakan berbagai musibah untuk memberikan pahala kepadanya atas musibah tersebut. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka dia akan menimpakan musibah kepadanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, di antara tanda bahwa Allah menginginkan kepada kita kebaikan adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yaitu Allah akan berikan kepadanya musibah. Dulu waktu awal-awal ngaji dan baca hadis ini, saya agak bingung. Bukankah kalau Allah senang dengan saya, harusnya saya dikasih nikmat banyak-banyak, kan gitu? Kok malah dikasih musibah? Ya, baru kemudian kita dapati penjelasan para ulama, ada dua faktor. Bahwa kalau seseorang diberikan musibah lalu dia bersabar, maka dia dapat pahala. Ya kan? Dan kebaikan itu bentuknya pahala. Ada juga yang mengatakan seorang muslim itu apabila Allah ingin dia jadi orang baik-baik, diberikan kepadanya cobaan supaya dia kembali kepada Allah dan bertaubat. Mungkin selama ini dia terlalu terlena dengan dirinya. Dia terlena dengan dunianya, hartanya. Kemudian dia banyak mengerjakan dosa yang justru dia gunakan harta untuk mendukung dosanya itu. Lalu kemudian Allah berikan kepadanya cobaan, entah kebakaran, entah banjir, entah kehilangan uang, tertabrak mobil, dan lain-lain.
supaya dia bertobat kepada Allah dan jadi orang baik-baik, itu maknanya. Jadi kalau ada yang bertanya, istri kita kah, anak kita kah? Ya, kalau Allah senang sama kita, kok kita malah dikasih musibah sih? Bukannya malah dikasih nikmat apakah gitu? Maka jawabannya dua hal tadi. Siapa yang bisa ulang? Apa dua hal tadi? Satu, sabar. kalau dikasih musibah lalu sabar, dapat pahala. Yang kedua, kalau seseorang dikasih musibah, itu bisa membuat dia kembali bertaubat dari dosa. Coba dilanjutkan. Saya mendengar guru kami, kata penulis ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, artinya dengan berbagai jenis musibah hingga dia ingat lalu bertaubat dan kembali kepada Rabb-Nya. 25. Semua perihal orang mukmin itu baik. Baik pada saat mendapatkan kesenangan ataupun kesusahan, dan pada saat sulit ataupun lapang. Hal ini berdasarkan hadis Suhaib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Artinya, sungguh menakjubkan perihal orang mukmin itu. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan hal tersebut hanya terdapat pada seorang mukmin. Jika mendapatkan hal yang menyenangkan, dia bersyukur, dan hal itu adalah baik baginya. Dan jika mendapatkan musibah, dia pun bersabar, dan hal itu pun adalah baik baginya. Ya. Di poin yang ke-25, penulis menggambarkan bagaimana keutamaan bagi orang mukmin yang bersabar dalam menghadapi ujian. Dia menukil hadis Nabi SAW yang menggambarkan bahwa orang mukmin manakala dia diberikan oleh Allah kesenangan maka dia bersyukur, dan manakala dia ditimpa musibah maka dia bersabar. Dan kedua keadaan ini dua-duanya baik. Dan apa kata Nabi tadi? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang memiliki perkara seperti ini kecuali orang mukmin. Kita dapati orang kafir, mereka kalau ditimpa kesenangan, mereka senang. Tapi kalau ditimpa musibah, maka mereka mengeluh. Ya. Dan keluhan-keluhan mereka itu justru menambah rasa sakit pada dada mereka. Dan inilah keutamaan menjadi seorang mukmin. Sekalipun ditimpa dengan musibah, musibah itu ternyata juga menjadi kebaikan. Yaitu apabila kita bersabar. 26. Musibah akan menghapus dosa-dosa seperti sebatang pohon menggugurkan dedaunannya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha. Yang artinya, tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah akan menghapuskan dosanya dengan musibah tersebut, bahkan hingga duri yang menusuknya sekalipun. Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yang artinya tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa sakit dan lainnya melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan musibah tersebut sebagaimana sebatang pohon yang menggugurkan dedaunannya. Diriwayatkan pula dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin
wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Artinya, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh rasa lelah, sakit hati, gundah, sedih, gangguan dan kesusahan, bahkan sampai duri yang mengenainya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Di dalam lafaz yang lain disebutkan, tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh rasa sakit, kelemahan dan penyakit. Lanjut nomor 27. Nomor 27, seorang muslim berupaya untuk menyempurnakan syarat-syarat kesabaran, yaitu jika seorang muslim yang tertimpa musibah mengamalkan syarat-syarat kesabaran tersebut, maka dia akan memperoleh pahala yang besar serta ganjaran yang berlimpah. Syarat-syarat kesabaran ini terangkum dalam 3 hal. Ya. Pertama, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita ditimpa musibah, kita baru dapat pahala kalau kita sabar dan mengharapkan pahala. Ternyata untuk bisa dikatakan seseorang itu sabar, ternyata ada syaratnya lagi. Berikut ini ada 3 disebutkan. Yang pertama, ikhlas karena Allah dalam bersabar. Ini berdasarkan firman-Nya. Wa li rabbika fasbir. Artinya, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu, bersabarlah. Juga firman Allah Azza wa Jalla tentang sifat orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Yang artinya, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Rabb-Nya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Inilah yang dinamakan ikhlas dalam kesabaran yang bebas dari kotoran-kotoran riya dan hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu. Ya. Berarti untuk seseorang itu bisa dikatakan orang yang sabar menghadapi musibah, syarat pertama adalah apabila dia ikhlas di dalam bersabar. Karena bisa jadi ada orang itu sabar, tapi bukan karena Allah, melainkan misalnya banyak pelayat yang menjenguk, kemudian dia ingin dikatakan sebagai orang yang sabar. Jadi sabar yang dia tampakkan itu bukan karena Allah, melainkan untuk dapat pujian para pelayat atau para penjenguk. Ya, dan ini bukanlah sabar yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, tidak mengadukan atau mengeluhkan Allah kepada hambanya, karena hal itu akan menghilangkan kesabaran serta menjerumuskannya kepada kemarahan dan keluh kesah. Ya. Syarat yang kedua, adamu syakwa Allah Ta'ala ilal ibad, tidak mengadukan musibah dan mengeluhkan Allah kepada sesama hamba. Lianna dzalika yunafi as-sabra wa yukhrijuhu ila sukhti wal jaza'. Karena kalau kita mengadu kepada hamba, ya sering kita dapati nasihat para ulama. Pertama, tidak akan selesai. Apa ada musibah diadukan, dikeluhkan kepada sesama hamba? Selesai. Ya. Apalagi kalau cuma sekedar jadikan bahan cerita. Sebagian orang itu mengeluh dengan apa yang dia punya lewat media sosial, ditulis dijadikan status, berharap orang bisa memberikan kepadanya bantuan, ternyata hanya dapat komen, sabar ya akhi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Apa yang diharapkan tadinya? Dia harapkan uluran tangan, yang ada sekedar komentar. Selesai masalah seperti itu.
Dan ini akan menjadikan kepada kita orang yang justru semakin menjauh dari Allah Ta'ala. Nah, ada riwayat dari Abu Hurairah, silakan dibaca. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, jika aku menguji hambaku yang beriman sementara dia tidak mengeluhkan ujianku kepada orang-orang yang menjenguknya, maka aku lepaskan dia dari belengguku, kemudian aku gantikan dia dengan daging yang lebih baik dari dagingnya dan darah yang lebih baik dari darahnya, lalu dia mulai beramal. Alangkah indahnya syair yang ditulis oleh penyair bijak berikut ini. Bila musibah menimpamu, bersabarlah menghadapinya. Seperti sabarnya Zat Maha Mulia, Dia Maha tahu perihal dirimu. Andai engkau mengeluh kepada anak Adam, sungguh engkau mengeluhkan Zat Maha Pengasih kepada orang yang tidak mengasihi. Syarat ketiga. Ya, lanjut. Ketiga, hendaknya kesabaran itu dilakukan pada waktunya, bukan sesudah habis masanya. Ya. Syarat yang ketiga untuk bisa dikatakan orang itu sabar, ayyakuna sabru fi awanihi wa la yakuna ba'da intihai zamani. Hendaknya sabar itu dilakukan pada waktunya, yaitu pada waktu terkena musibah, dan dilakukan atau hadir kesabaran tersebut dari awal waktu, bukan sudah selesai musibah itu baru kemudian sabar datang belakangan. Dalilnya saya kira sudah sering kita baca, jadi tidak usah dibaca lagi, yaitu ketika ada seorang perempuan yang dia sedang menangis, ya, meratapi kematian anaknya di kuburan. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, sabar ya bu, ittaqillah wasbiri. Sabar ya bu, bertakwalah kepada Allah. Kemudian perempuan itu mengatakan, ilaika anni, jauh kamu sana, pergi kamu. Padahal dia tidak tahu ternyata itu di belakang siapa yang bicara? Nabi. Ketika dia diberitahu bahwa itu adalah Nabi, baru kemudian dia mencoba mendatangkan kesabaran, lalu mencoba untuk mencari Nabi, sampai di rumahnya lalu minta maaf. Ya Rasulullah, saya minta maaf karena saya tidak tahu ternyata itu adalah Anda. Ya, baru kemudian Nabi SAW mengatakan, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu pada hentakan pertama. Begitu. Apalagi dia bilang, fa innaka lam tusib bi musibati. Kamu enggak merasakan yang saya rasakan. Padahal Nabi SAW sudah kehilangan 6 anak. Begitu. Lanjut di nomor 28. Atau coba dilanjut di bagian akhir kesimpulan. Di agak bawahnya. Sesungguhnya kesabaran itu pada awal kejadian. Artinya, kesabaran yang sempurna yang akan mendatangkan pahala yang berlimpah karena banyaknya kesulitan di dalamnya. Asal kata as-sad adalah pukulan pada sesuatu yang keras, kemudian ia digunakan untuk mengungkapkan setiap musibah yang terjadi secara tiba-tiba. 28 hal yang boleh dilakukan dan tidak bertolak belakang dengan kesabaran. Pertama, mengadu kepada Allah Ta'ala. Sikap tunduk dan berdoa kepadanya pada saat-saat menghadapi kesulitan yang luar biasa merupakan ibadah yang besar. Sehubungan dengan hal tersebut, Allah menceritakan tentang Yakub dengan firman-Nya, fasabarun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Artinya, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Allah juga berfirman, fasabarun jamil asallaha ayyatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan Allah juga berfirman,
innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Di dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang Ayub melalui firman-Nya, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Rabb-Nya, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Dan pada ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-Nya. Apabila seorang hamba tertimpa musibah lalu dia mengembalikannya kepada Allah dan memohon agar musibah tersebut diangkat darinya, maka hal itu tidaklah bertolak belakang dengan sikap sabar. Kata penulis di bagian akhir, apabila hamba ditimpa dengan musibah, Allah menurunkan musibah itu kepada dirinya, wa talaba kashfaha minhu, kemudian dia mengadu kepada Allah agar segera dihilangkan musibah tersebut, maka ini bukanlah hal yang menunjukkan bahwa dia tidak bersabar. Jadi kalau kita misalnya ditimpa sakit ini berat, kemudian kita berkata, ya Allah hilangkanlah penyakit ini, itu tidak bermakna kita tidak bersabar. Dan malah salah kalau ada orang berkata, kalau mau sabar itu udah diam aja, ya nikmati aja, gitu ya kata orang. Nikmati aja sakitnya. Mana ada nikmat sakit yang kita rasakan nikmat kalau nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa ke masjid, nggak bisa kajian, kan tidak nikmat. Ya. Dan tidaklah dikatakan tidak bersabar apabila orang ditimpa musibah lalu dia berdoa agar sakit tersebut segera dihilangkan. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Kemudian yang kedua, yang juga tidak mengapa untuk dikerjakan bagi orang yang ditimpa musibah dan itu tidak termasuk hal yang menghilangkan kesabaran, adalah al-huzn wa dam'al ain. Kedua, bersedih dan meneteskan air mata. Hal ini pernah terjadi pada makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami pernah masuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Abu Sa'ib, seorang tukang besi. Dia adalah suami dari wanita yang menyusui Ibrahim. Lalu Rasulullah SAW memeluk dan mencium Ibrahim. Setelah itu kami masuk untuk menemui beliau. Sementara itu Ibrahim tengah mengembuskan napas terakhirnya. Hingga kedua mata beliau meneteskan air mata. Saat itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, engkau menangis, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal aina tadma'u wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata itu meneteskan air mata dan hati bersedih. Tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami.
Dan sesungguhnya kami benar-benar bersedih, wahai Ibrahim, dengan kepergianmu ini. Ya, kalimat yang terakhir ini tidak mengapa untuk kita sampaikan manakala kita mendengar kematian, ya, yang kematian itu tentu menyedihkan, ya. Seperti misalnya meninggal teman kita, anggaplah namanya Abdullah, ya, kemudian dapat kabar di grup WhatsApp misalnya. Tidak mengapa lalu ada yang mengatakan innal aina tadma'u wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna, terus wa inna bi firaqika ya Abdullah la mahzunan. Tinggal ganti apanya? Ganti namanya. Lanjut. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, dalam hadis Abdurrahman bin Auf sendiri, aku bertanya, wahai Rasulullah, engkau menangis? Bukankah engkau telah melarang menangis? Dan di dalam hadis tersebut dia menambahkan, sesungguhnya aku melarang dari dua jenis suara orang yang bodoh lagi bermaksiat, yaitu suara nyanyian yang melalaikan, bersenda gurau, serta seruling syaitan, dan suara ketika terjadi musibah, yaitu dengan melukai wajah, merobek-robek baju, serta suara syaitan, tangisan meratap. Lalu beliau bersabda, innama hadhihi rahmatun wa man la yarham la yurham. Sesungguhnya ini merupakan bentuk kasih sayang. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadis ini mengindikasikan jenis tangisan dan kesedihan yang diperbolehkan, yaitu tangisan yang meneteskan air mata dan merupakan kelembutan hati tanpa ada rasa marah terhadap ketentuan Allah. Ini merupakan hadis paling jelas yang menerangkan makna ini. Di dalamnya dijelaskan pula tentang disyariatkannya untuk mencium anak dan merangkulnya, menyusui, menjenguk anak kecil, mendampingi seorang ketika menjelang wafat, kasih sayang terhadap keluarga, serta diperbolehkannya untuk menceritakan kesedihan meskipun yang terbaik ialah menyembunyikannya. Di dalamnya juga diterangkan tentang terjadinya pembicaraan dengan seseorang namun yang dituju adalah pihak yang lain. Hal ini didasarkan dari pembicaraan Nabi dengan anaknya. Meskipun dalam kondisi seperti itu, dia tidak memahami pembicaraan tersebut karena dua hal. Pertama, karena dia masih kecil. Yang kedua, karena di dalam keadaan sakarat. Sebenarnya pembicaraan tersebut ditujukan pada orang lain di antara mereka yang hadir, untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori larangan beliau sebelumnya. Dan di dalam hadis tersebut juga dijelaskan tentang diperbolehkannya menyanggah orang yang perbuatannya berseberangan dengan perkataannya agar jelas permasalahannya. Maksudnya sebagaimana Abdullah bin Auf klarifikasi, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis sementara dulu Anda pernah melarang kami menangis? Itu yang dimaksud. Kata Abdurrahman bin Auf, faqultu ya Rasulullah tabki aw lam tanha 'anil buka. Engkau menangis sekarang atau dulu memang engkau belum pernah melarang kami untuk menangis? Maksudnya seperti itu. Untuk meng-cross check. Apa namanya? Cross check. Klarifikasi. Saya lanjutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Sa'ad bin Ubadah pernah mengeluh sakit. Lalu Nabi SAW datang menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud. Ketika Rasulullah SAW masuk menemuinya, maka beliau mendapati keluarganya sedang mengerumuninya. Maka beliau bertanya, apakah dia sudah meninggal? Maka mereka mengatakan, belum, dia sedang sekarat. Maka Nabi menangis. Ketika melihat Nabi menangis, orang-orang ikut menangis. Maka beliau bersabda, tidakkah kalian mendengar sesungguhnya Allah tidak menyiksa karena tetesan air mata dan tidak menyiksa karena kesedihan hati, tetapi Allah menyiksa karena ini. Apa itu? Maka beliau mengatakan hal-hal yang jelek. Beliau mengisyaratkan pada lisannya dan dia akan diberi rahmat. Sesungguhnya jenazah itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Maksudnya tangisan meratap.
Umar radhiyallahu anhu ketika itu memukul-mukul dengan tongkat, melempar batu dan menghamburkan debu. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa kisah-kisah ini setelah kisah Ibrahim, putra Nabi SAW, karena Abdurrahman bin Auf pada saat itu bersama mereka dan ia tidak menyangka perbuatan Nabi seperti yang ia lakukan pada kisah kematian Ibrahim. Hal itu menunjukkan dia telah mengetahui bahwa sekedar menangis dengan meneteskan air mata tanpa ada tambahan atas hal itu bukan sesuatu yang mudarat. Dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, kisah tentang bayi salah seorang putri Rasul yang sekarat. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada utusan putrinya, kembalilah kamu kepadanya dan beritahukanlah bahwa hanya milik Allah apa yang telah dia ambil, dan miliknya pula apa yang dia berikan, dan segala sesuatu di sisinya berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Suruhlah putriku untuk bersabar dan mengharapkan pahala. Kemudian putri beliau mengutus seseorang untuk memberitahukan kepada Rasulullah dan dia bersumpah agar beliau hadir. Akhirnya Nabi berangkat diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal. Usama turut bersama mereka. Ketika bayi itu diberikan kepada Nabi SAW, pada saat itu bayi tersebut dalam keadaan sekarat hingga kedua mata beliau meneteskan air mata. Sa'ad bertanya kepada Nabi, apa ini Rasulullah? Maka beliau menjawab, hadhihi rahmah. Ini adalah tangisan kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hati para hambanya. Sesungguhnya Allah mengasihi hamba-hambanya yang pengasih. Anas bin Malik meriwayatkan, kami menyaksikan pemakaman seorang putri Rasulullah SAW. Anas menuturkan Rasulullah SAW duduk di sisi kubur dan Anas bilang, aku melihat kedua mata beliau menangis. Maka dari apa yang kita baca pada poin ke-28 ini, tidak mengapa, ya, tidaklah termasuk hal yang dilarang di dalam Islam apabila kita ditimpa musibah. Satu, mengeluh kepada Allah. Yang dilarang adalah mengeluh kepada sesama manusia. Yang kedua yang juga tidak mengapa adalah menangis dan bersedih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.